Asal-usul orang Minangkabau. Orang Minangkabau atau lebih dikenal sebagai orang Minang mempunyai sejarah yang kayu dan menarik. Asal-usulnya diyakini berasal dari kerajaan Pagaruyung yang ditegakkan di Lembah Anai pada Salah abad satu ke-14 peninggalan bale. sejarah dari Menurut legenda, Datuk Parpatinan Sabatang adalah tokoh penting dalam tagaknya kerajaan Iko. Ia membuat Istana ajaran ini adik berupa Minangkabau yang sebuah rumah menekankan panggung garis bertingkat material 3 dan dengan adik basandi 72 syarak, tonggak syarak dan basandi 11 Kitabulo, gonjong atau pucuk adik dapat basanda padu rangkiang yang syarak, syarak berfungsi basanda sebagai ka Kitab Allah. penyimpanan bahan makanan. Kerajaan Pagaruyung kemudian berkembang dan menjadi pusat Juga budaya terdapat dan surau perdagangan untuk di beribadah Minangkabau. dan Sistem pengajian. pemerintahan yang unik di kerajaan Iko dijalankan oleh ampek suku Istana ini menunjukkan hanyalah keunikan replika budaya dari Minangkabau. istana yang asli. Meskipun kerajaan Karena Iko istana mengalami Basa pasang yang surut asli selama terletak di berabad-abad, atas bukit warisan batu adat patah, budaya tetapi dan bahasa terbakar habis Minangkabau pada sebuah tetap kerusuhan lestari. berdarah Orang pada Minang tahun yang tersebar di seluruh 1804 Indonesia pada zaman dan Belanda. dunia tetap memegang teguh Istana nilai dan tersebut tradisi kemudian leluhur didirikan mereka. kembali. Ada beberapa petata petiti yang menggambarkan asal-usul Minangkabau seperti dari Lareh, dari nan Tigo, dari nan Ampe, dari nan Tujuh, dari nan Penunjuh, dari nan Sakalie. Maksud dari pepatah petiti hiko menggambarkan asal-usul orang Minang dari berbagai daerah dan suku, menekankan pentingnya persatuan dan persaudaraan. Hubungan antara adat dan agama di Minangkabau. Di Minangkabau ada hubungan yang erat antara adat dan agama yang mencerminkan dalam pepatah seberikut ini. Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabulo. Iko menunjukkan bahwa adat dan agama saling melengkapi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Minangkabau. Berikut ada beberapa poin penting mengenai adat dan agama di Minangkabau. Pertama, adat Minangkabau. Adat di Minangkabau bersifat material, di mana garis keturunan dan warisan mengikuti pihak padusi. Iko tercermin dalam struktur keluarga dan masyarakat di mana ia punya peran sentral. Kedua, agama Islam. Mayoritas masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Agama Iko sangat mempengaruhi nilai sosial dan budaya mereka. Banyak ritual dan tradisi yang dilakukan dalam rangka menghormati ajaran Islam. Ketiga, perayaan dan ritual. Banyak perayaan dan ritual adat yang diadakan bersama-sama ajaran agama. Contohnya, pernikahan di Minangkabau acok bana melibatkan upacara adat syariat Islam, menciptakan harmoni antara keduanya. Keempat, pendidikan agama. Pendidikan agama sangat penting dalam masyarakat Minangkabau. Banyak anak-anak diajar tentang agama dan adat sejak dini, sehingga ia dapat memahami dan menghargai kedua aspek tersebut. Seperti pepatah petitih di dalam nan duo kelarasan, adik menjadi darah daging, syarak nan lazim keimanan, adik nan kewi nan mendingan. Maksud dari pepatah petitih iko menanamkan bahwa adik Minang merupakan pagar yang kokoh bagi agama Islam. Adat menjadi pelindung dan penopang bagi nilai-nilai keagamaan. Sistem kekerabatan di Minangkabau. Sistem kekerabatan di Minangkabau dikenal unik karena menganut sistem matrilineal, yang berarti garis keturunan dihitung dari pihak ibu. Berikut ada beberapa poin di Minangkabau. Yang pertama, peran perempuan. Perempuan memiliki peran sentral dalam sistem kekerabatan. Mereka mewarisi harta benda tanah dan nama keluarga kepada anak-anak mereka. Kedua, rumah gadang. Rumah gadang tradisional Minangkabau merupakan simbol penting dalam sistem kekerabatan. Rumah iko menjadi pusat keluarga besar
dan tampe berkumpulnya anggota keluarga. Ketiga, sistem anak kemarahan. Anak laki-laki yang lahir dalam keluarga Minangkabau indak secara otomatis menjadi kepala keluarga. Anak kemarahan dan akan tinggal di rumah mertua setelah menikah. Kampe bunda kanduang. Istilah iko merujuk pada tokoh perempuan yang memaci peran penting dalam keluarga dalam masyarakat. Ia bertanggung jawab menjaga tradisi dan nilai-nilai leluhur Minangkabau. Anak dipangku, kepanakan dibimbing. Arti dari pepatah petitiko menggambarkan peran penting seorang anak atau saudara laki-laki dalam membimbing dan mendidik kemanakannya. Manakan barajo ka mama, panghulu barajo ka mufakai. Mufakai barajo ka nanbana. Arti dari pepatah petitiko menanamkan pentingnya keapatuhan dan penghormatan terhadap mama sebagai pemimpin dalam keluarga.